Anak bisa bertanya dan mengarahkan perhatian orang dewasa dengan mengatakan nama benda yang dimaksud. Anak berbicara sudah dapat dipahami secara keseluruhan. Nah ini mungkin ya, ini anak mungkin nggak bisa secara keseluruhan barangkali Iya. ya. Anak sudah dapat menghafal kata-kata keseharian. Anak memahami tata bahasa sederhana, misal aku mau naik sepeda. Atau Sudah kalimat ya sudah berarti kalimat dia. ya. Atau mungkin ya bisa jadi speech delay betul ya, mungkin Iya. ya. Jadi di sini nanti anaknya itu kita nggak tahu ya kemampuannya dia itu setara tadi yang dianiaya itu setara usia berapa. Mungkin dia belum bicara sama sekali atau mungkin baru keluar kata satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di acara Alfridaus Edu Talk bersama saya Imam Subhan sebagai host. Dan tentu saja di acara ini kita akan membahas secara tuntas tentang perkembangan anak dan juga pendidikan masa kini yang tentu saja terus berkembang dan ini menjadi kebutuhan kita semua. Baik, di Alfredos Edu Talk kali ini saya akan mengupas tentang perkembangan anak dengan satu tema yang menurut saya sangat menarik dan ini akan menjadi permasalahan hampir oleh semua anak dan orang tua, apalagi yang mungkin saat ini masih punya balita ya. Jadi tentang keterlambatan bicara pada anak. Mengapa anak bisa terlambat bicara? Oke, sudah hadir di studio narasumber yang menurut saya sangat kompeten untuk membahas permasalahan ini. Jadi ada Bunda Desi Resika Dewi AMDkes. Rasika, Pak. Oh, Rasika. Iya. Desi Rasika Dewi. Iya. Panggilannya Bunda Bunda Dewi. Bunda Dewi, bukan Bunda Desi. Bukan. Bukan ya, dikira Desi Ratnasari nanti ya. Beliau seorang terapis wicara di Puspa Alfridaus. Apa kabar Bunda Dewi? Baik. Baik ya. Oke, kita akan membahas masalah ini dan saya yakin Bunda Dewi sering ya menangani kasus anak terlambat bicara ya. Ya. Ini kelainan yang sedang ditangani seperti apa kondisinya? Apakah mungkin dari sisi kemampuan bicaranya masih sangat jauh dari seharusnya? Iya, kebanyakan mereka itu Mungkin agak didekatkan mic-nya. ya, Nah, gitu. kebanyakan mereka itu kalau di Alfirdaus sendiri, jadi kemampuan bahasa bicaranya anak itu belum sesuai dengan usia kronologisnya. Jadi Oke. dia mengalami keterlambatan karena suatu kondisi tertentu. Oke. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan fokus pada satu kasus di mana ada anak yang terlambat bicara, tapi kayaknya mendapat perlakuan kurang bagus ya dari orang-orang di sekitarnya, apalagi oleh orang tuanya. Coba akan kita lihat satu berita di media yang sangat viral ya, Mbak Dewi ya. Iya. Saya panggilnya Mbak aja ya, kayak Iya. Bunda kayak gimana gitu ya. Iya. Coba kita lihat slide-nya ya di monitor. Nah, ini dia. Di berita Indozone ini ya, kamu harus tahu, ini memang harus diketahui oleh netizen ya, oleh masyarakat. Kesal belum bisa bicara, ortu kandung dan tiri aniaya anak hingga tewas. Ya, ini beritanya, balita 4 tahun mengidap speech delay atau keterlambatan berbicara tewas setelah dirawat di RS rumah sakit ya dengan badan penuh luka memar usai dianiaya orang tua. Ini kejam sekali ya. Ya kalau ini ada orang tua kandung soalnya. Mungkin selama ini yang kejam kan ibu tiri, bapak tiri. Tapi ini bukan, orang tua kandung sangat tega dan ini lagi-lagi karena keterlambatan bicara gitu. Mungkin karena ini ya, mungkin orang tua ngajak anak berkomunikasi nggak nyambung mungkin ya, perintah instruksi ini nggak Iya. dituruti, terus emosi gitu. Jadi kesal kayak gitu loh. Jadi Pak. kesal gitu ya. Anaknya kok disuruh ini nggak mau, nggak minta, nggak ada respon, terus diminta ini nggak respon, jadinya mereka mungkin kan kesal kayak gitu. Tapi Jadi bagaimana langsung- mungkin melihat kasus ini? Apakah juga ada orang tua yang memang seperti itu mungkin ya?
Banyak sih Pak, Banyak karena malah ya? biasanya ini dipicu oleh kurangnya edukasi dari orang tua itu tentang anak yang mengalami speech delay atau keterlambatan bicara. Jadi mereka itu tidak tahu gimana sih prognosis anak tersebut, terus cara menanganinya. Jadi dia udah diginiin, saya udah jalanin terapi 1, 2, 3 tapi kok belum ada juga ada hasilnya kayak Berarti gitu. memang Jadi kuncinya harus ada kesabaran juga ya. Iya. Memang menerapi anak perkembangannya kan nggak langsung berubah gitu, nggak bisa ya. Tidak bisa sih Pak. Kalau untuk anak-anak yang mengalami speech delay itu keterlibatan orang tua, peran penting orang tua itu juga sangat penting. Penting. Karena kan anak-anak itu banyak kan di rumah ya, dengan orang tua, bukan dengan terapis. Kalaupun terapis paling 1 hari itu 1 jam, itu pun seminggu berapa kali sih, kayak gitu. Coba, tapi saya penasaran sih lihat berita ini, mungkin ada video utuhnya ya. Coba kita lihat ya video utuhnya tentang berita ini. Kenapa sampai tega? Pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun 10 bulan tewas di tangan ibu kandung dan ayah tirinya usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan. Terbongkarnya perbuatan pelaku ini berawal dari kecurigaan perawat yang mengurus korban di rumah sakit dan melihat kondisi tubuh bocah ini sangat mengenaskan, tidak berdaya dengan luka hampir di sekujur tubuhnya. Saat ditanya, kedua pelaku mengaku jika korban jatuh sakit sehingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun hasil pemeriksaan medis menyatakan jika kondisi korban diakibatkan oleh luka-luka yang dialaminya. Pihak rumah sakit langsung melaporkan peristiwa ini kepada kepolisian dan kedua pelaku diringkus di area rumah sakit. Keduanya tidak bisa mengelak ketika petugas menunjukkan bukti hasil pemeriksaan medis korban. Korban dikenal anak yang periang, suka bermain dengan anak seusianya, namun sayang korban mengalami speech delay atau telat bicara. Hingga kedua orang tuanya sering kerap menganiaya sang anak hingga tewas. Oke, cukup ya videonya. Nah, alasan tadi speech delay ya, keterlambatan bicara ya mungkin tadi ya karena anak diajak ngobrol, diajak berkomunikasi, disuruh ini, disuruh itu, nggak nyambung gitu. Tapi ini anak yang ceria ya tadi beritanya, suka bermain dengan teman-teman lainnya. Sebenarnya itu ya. Nah, gimana ini? Ini seharusnya yang dilakukan oleh orang tua ketika memang anak terlambat bicara. Jadi seharusnya orang tua sih lebih sabar ya dalam menangani anak itu, membersamai anak itu dalam berkembang ya. Jadi harusnya anak itu dibawa ke terapis wicara. Sebelumnya sih bisa dibawa ke dokter atau terapis wicara. Jadi kita akan evaluasi, kita akan observasi anak ini kemampuannya setara usia berapa sih. Tuh, tadi kan dikatakan anak ini usia kronologisnya 3 tahun lebih 8 bulan. Tapi kan kita nggak tahu kemampuan anak itu setara di usia berapa. Jangan-jangan orang tua terlalu tinggi ekspektasinya ya. Harus lebih ini kayak dianggap sudah usia 6-7 tahun gitu ya. Diminta cerita padahal kemampuannya belum sampai situ dan orang tua kesal kayak gitu langsung aniaya kayak gitu. Nah, ini pentingnya orang tua harus tahu ilmu perkembangan anak ya. Panduannya ya. Kemampuan bahasa bicaranya anak itu sesuai usianya itu seperti apa kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya faktor ya, kita bicara nanti mungkin ada beberapa pertanyaan ya di sini. Apa sih sebenarnya faktor anak itu bisa terlambat bicara gitu loh? Banyak sih Pak. Jadi di sini ada kurangnya stimulasi dari orang tua kayak gitu. Jadi ketika kecil anak ini tidak diajak ngobrol kayak gitu. Terus yang kedua karena pengaruh gadget yang HP ya. Kemarin pernah dibahas ya, atau smart TV kayak gitu ya. Jadi anak itu ditinggal apa-apa cuma dikasih itu tanpa ada interaksi dari orang tua dengan anak itu kayak gitu. Terus di sini juga perlu diketahui tidak semuanya anak itu yang mengalami speech delay itu mulai dari itu. Ada juga yang mungkin gara-gara anak itu mengalami gangguan pendengaran atau cedera. Jadi ada kompleksitas di situ ya. Di sini banyak sih anak itu. Ada juga anak yang disebut dengan Down syndrome. Anak yang mengalami Down syndrome. Tapi
ini ya, apa anak yang terlambat bicara ada nggak? Itu tadi kan saya lihat Bu Dewi menyebutkan banyak faktor eksternalnya ya. Iya. Kalau secara internal ada nggak sih terlambat bicara itu faktor gen, keturunan kayak gitu? Nggak ya? Kalau gen itu dipengaruhi dari anak yang Down syndrome itu tadi loh Pak. Jadi kan anak Down syndrome itu kan memang dia kelainan dari dalam kandungan ya. Jadi kelainan gen kan, kayak gitu. Jadi dia juga akan mengalami keterlambatan bicara biasanya gitu ya. Tapi kita perlu ada evaluasi lebih lanjut dari ya? dari dokter atau terapis wicara. Jadi anak ini itu mengalami keterlambatan atau tidak kayak gitu. Karena setiap anak itu mempunyai potensi sendiri-sendiri. Jadi mempunyai setiap anak itu beda perkembangannya kayak gitu, perkembangan bahasa nggak bisa bicaranya disamakan itu, ya. Gitu. Dulu juga pernah dibahas sih ini antara anak laki, anak perempuan kadang beda walaupun kecepatan. usianya sama ya. Iya, dengan usia yang sama gitu. Tapi akhirnya toh ketika dia sudah remaja, dewasa juga sama-sama baiknya dalam berkomunikasi. Nah, mungkin tadi kita bicara soal faktor ya. Terus kira-kira siapa sih ya anak-anak yang memang ini kan misalkan ada anak yang dianggap ya oleh orang tua itu memang kayaknya nih lambat bicaranya ya, terlambat lah ya, nggak sesuai dengan usianya. Terus kapan anak ini harus dibawa ke sebuah klinik terapi, dikonsultasikan sehingga ini disadari dari awal gitu loh. Mestinya kan tadi orang tua kan harus tahu ya step pertumbuhan bahasa dari usia 0 sampai sekian tahun nih. Iya. Nah, misalkan tadi kan kasusnya tadi berapa? 3 tahun 8 bulan. Nah, barangkali orang tua ini nggak tahu perkembangan anak usia segitu baru bisa komunikasi seperti ini. Nah, maksudnya kapan itu orang tua harus membawa ke klinik terapi? Ya, jadi di sini orang tua itu harus mengetahui ya Pak Pedoman, kapan sih anak itu bisa bicara, di usia berapa sih anak itu penting, harus bisa bicara kayak gitu. Kalau di tempat kita biasanya usia 2 tahun ya. 2 tahun gitu. Harus itu sudah mulai dikontrol betul ya. Jadi anak itu di usia 2 tahun biasanya anak-anak sudah bisa mengeluarkan satu kata itu sampai kosakatanya sampai 50 kosakata. Iya, 50. Usia 2 tahun. Iya, jadi kayak misalnya papa, mama itu yang kata-kata yang bermakna ya, keluarga bola, terdekat. Buku kayak gitu. Ya itu. Terus di sini juga orang tua itu harus tahu pedoman. Jadi pedoman yang sekarang sudah beredar luas ya. Jadi anak misalnya usia 2 tahun itu udah bisa apa aja ya. Kayak panduan orang tua ya. Itu biasanya akan bisa didapatkan di rumah sakit atau di klinik atau ke terapis wicara itu tersebut yang buka klinik pribadi di rumah kayak gitu. Jadi panduan itu ada kayak gitu. Jadi di usia 3 tahun 8 bulan anak itu harus bisa apa aja kayak gitu. Misalnya dia harus tahu berapa kosakata, terus dia harus tahu misalnya posisi atas bawah, preposisi kayak gitu. Terus dia harus paham apa kayak gitu. Instruksi itu mulai misalkan disuruh apa instruksi gitu itu sudah mulai usia berapa itu? Bisa itu kecil. itu sekitar 1 tahun kurang itu anak udah paham instruksi bisa ya. Setidaknya ayo kesini itu sudah bisa ya. Setidaknya buang sampah seperti itu udah bisa ya. 1 tahun berapa tadi? 1 tahun itu udah ayo buang sampah. Nah ini menurut saya penting ini panduan seperti ini. Iya. Terus orang tua pun juga harus aktif. Jadi di usia 1 tahun itu harus kayak disuruh-suruh kayak gitu loh Pak, bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi ambil gelas, misalnya ambil gelas, ambil minum deh kayak gitu. Jadi itu secara tidak langsung sebenarnya kita sebagai orang tua itu juga mengajarkan anak tentang pemahaman perintah dan pemahaman benda tersebut. Jadi di situ nanti akan ngalir. Itu kan sama aja kita memberikan stimulasi ya, stimulasi bahasa bicara ya. Nanti selang kapan gitu dia akan keluar sendiri bahasa spontannya kayak gitu. Jadi ini gelas, Bunda mau minum
kayak gitu, mau minum, jadi itu akan keluar berjalannya waktu ya. Selama orang tua terus berinteraksi kan ya, dipancing, disuruh-suruh gitu kan, dalam rangka tadi mengajak berkomunikasi ya. Tapi kalau panduan tadi sebenarnya itu beredar luas nggak? Kalau di internet ada nggak sih, Google itu? Coba mungkin operator nanti Google ya, apa panduan itu ada nggak? Coba nanti ditayangkan kalau ada ya. Kelihatannya sih, saya juga belum tahu ya. Kalau saya sih kebanyakan karena dapat dari itu, bukan dapat dari sekolah, jadi dari waktu kuliah. Oh gitu. Iya, jadi panduan di situ akan ada panduan soalnya ini bahasa. Penting gitu. Jangan-jangan tadi yang tega itu loh, nggak tahu usia 3 tahun harus ngapain, bisanya apa gitu loh. Bisa juga ini loh Pak, dia itu tidak hanya bermasalah dalam bahasa aja, tapi bisa juga karena bicara. Jadi anak itu sudah bisa ngomong, cuman nggak jelas. Jadi orang tua, artikulasi ya? Iya, jadi artikulasinya nggak jelas, nggak bisa menangkap kayak gitu, iya. Nah, mungkin barangkali itu. Ini anak ngomong apa ya, kayak gitu. Jadi dia kan apalagi kalau artikulasi itu kan kita hampir mirip-mirip dengernya kayak gitu kan. Jadi bisa juga di situ. Terus kecepatan bicara juga. Jadi anak itu sebenarnya sudah bisa cerita pakai kalimat, tapi karena ngomongnya gitu. Jadi dia kita nggak paham. Nah itu jadi gitu. Orang tuanya nggak bisa nangkap kamu ngomong apa sih gitu ya. Nanti nggak sabar-sabar, wah langsung tega sekali disiksa. Saya nggak bisa bayangin sih itu anak. Jadi luas sih sebenarnya terapi bicara itu, tidak hanya bahasa aja tapi bicara juga, terus irama kelancaran juga. Jadi seperti anak gagap kayak gitu juga. Kalau anak pengucapan huruf yang apa kadang kan nggak jelas, seperti huruf R itu kan lama juga. Itu seperti apa? Termasuk ya, bukan karena faktor ini ya, keterlambatan. Memang itu nanti sesuai usia kronologisnya ya. Iya. Jadi kalau untuk artikulasi itu juga ada batasan-batasan sendiri, Pak. Jadi kalau untuk misal fonem R ya, huruf R itu dikatakan anak itu kok nggak bisa huruf R itu 7 tahun ke atas. Oke, kalau sudah 7 tahun itu dia nggak bisa ngomong R, itu bisa dikatakan terlambat. Jadi kemampuan bicaranya. Jadi dia butuh stimulasi ke terapi wicara untuk dilakukan terapi untuk pembentukan R. Kita akan cari biasanya apa sih yang sulit huruf-huruf itu kan. Kalau setahu saya secara ini kan R, L juga agak susah ya. T, K, D itu. T, K, D, G itu ya. Itu hampir mirip sih Pak. Jadi K sama T itu biasanya anak-anak itu sering itu terbalik. K jadi T kayak gitu. Karena memang pembentukannya mudah T. Karena T itu kan dari lidah yang luar. Kalau K itu kan dalam ya. Ya, jadi kita harus betulin di tenggorok. Itu ada terapinya ya kayak gitu? Ada. Dan itu juga sama, batas usianya 7 tahun. Kalau 7 tahun beda-beda Pak. Oh beda, per huruf beda. Nah ini yang perlu diketahui orang tua. Ada nggak nih operator tadi? Ada, itu beredar kok. Coba di Google. Oh seperti ini ya? Nah ya. Daftar checklist pengembangan bahasa anak usia dini. Oke. Bahasa nanti. Coba saya penasaran juga. Yang tadi 3 tahun 4 bulan yang mana berarti ya? 3 tahun 4 bulan ini. Jadi yang ini ya? Ya. Anak bisa bertanya dan mengarahkan perhatian orang dewasa dengan mengatakan nama benda yang dimaksud. Anak berbicara sudah dapat dipahami secara keseluruhan. Nah ini mungkin ya, ini anak mungkin nggak bisa secara keseluruhan barangkali ya. Anak sudah dapat menghafal kata-kata keseharian. Anak memahami tata bahasa sederhana, misal aku mau naik sepeda. Atau sudah kalimat ya. Sudah kalimat ya. Atau mungkin ya bisa jadi speech delay betul ya, mungkin ya. Jadi di sini nanti anaknya itu kita nggak tahu ya kemampuannya dia itu setara tadi yang dianiaya itu setara usia berapa. Mungkin dia belum bicara sama sekali, atau mungkin baru keluar satu kata aja kayak. Oke. Nah ini harus diketahui ya harus dipelajari oleh orang tua ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke kasus keterlambatan bicara, kalau sebenarnya orang tua tadi kalau sudah dibawa ke terapis ya, itu seperti apa sih, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Terus artinya memang kan faktor utama yang bisa menangani anak ini kan orang-orang
yang ada di rumah gitu? Ya, biasanya terapis itu akan memberikan teknik-teknik sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua itu di rumah kayak gitu. Jadi contohnya misalnya ini ya, anak usia 2 tahun dia belum paham perintah sederhana kayak gitu. Jadi mungkin di rumah nanti sambil bermain, dia punya mainan apa kayak gitu, dia ambil. Apa perintah ambil nih, balonnya dimasukkan kayak gitu, dimasukkan kering kayak gitu. Jadi bisa setiap terapis akan mempunyai cara-cara sendiri sesuai dengan hal yang diminati anak tersebut. Oke. Nah, mungkin ini teknis ya dalam hal ketika Bunda Dewi menerapi anak ya. Kalau ini yang mestinya memang harus bisa dilakukan di rumah ya. Artinya apa sih media apa saja misalkan ya, selain memang orang tua itu harus aktif berkomunikasi, mengajak berbicara anak ini gitu ya, dengan kesabaran tentu saja. Media-media yang mungkin bisa dimanfaatkan ya. Kalau Bunda Dewi kalau menerapi itu pakai alat apa gitu, maksudnya biar orang tahu juga sih gimana sih kalau seorang terapis itu sedang menerapi anak yang terlambat bicara gitu. Ya, itu juga sesuai dengan kebutuhan anak ya Pak ya, sesuai dengan kondisi anak tersebut seperti apa kayak gitu. Kalau anaknya masih ya anak-anak, biasanya kita sambil pakai kartu atau mainan puzzle mungkin kayak gitu. Jadi puzzle hewan, huruf, terus ada bentuk, warna kayak gitu. Jadi memang harus kaya dengan media ya. Iya. Oke. Nah, terus bisa juga kalau perintah sederhana itu pakai misalnya menara donat kayak gitu juga bisa. Terus mainan yang berwarna-warni itu untuk mengelompokkan kayak gitu juga bisa. Warna. Iya. Nah, mungkin ada nggak sih secara teori ya, atau mungkin pas Mbak Dewi kuliah itu ada pengelompokan ini ya, jenis-jenis anak itu terlambat bicara itu ada nggak, atau memang secara umum seperti itulah tadi masalah tentang artikulasinya, mungkin tentang pengelompokan dalam hal apa dulu Pak? Secara medis, secara diagnosis ya tadi ada nggak? Ada sih, jadi kayak diagnosis itu kalau speech delay itu biasanya dia itu tidak hanya dialamin untuk pada anak-anak yang harus autisme kayak gitu, enggak sih. Jadi speech delay ini bisa dialamin oleh siapa saja kayak gitu, anak-anak kayak gitu. Jadi misalnya anak normal tapi karena kurangnya stimulasi dia bisa mengalami speech delay kayak gitu. Apalagi untuk anak-anak yang memang dikatakan berkebutuhan khusus ya, seperti Down syndrome, autisme kayak gitu, pasti kan mereka akan mengalami speech delay. Jadi yang namanya terlambat bicara bisa dikatakan ini sebagai anak disabilitas, atau memang bukan disebut anak disabilitas karena ya dia hanya faktor lingkungan saja, faktor pendidikan, nanti kelak dia juga akan lancar sendiri bicaranya. Tidak semuanya. Iya. Ada juga yang kurang stimulasi aja, dia usia 2 tahun belum bisa bicara kayak gitu. Jadi kan dia tidak bisa jadi bukan anak disabilitas. Tapi tadi ada yang memang dia ada anak disabilitas yang mengalami disabilitas kayak Down syndrome tadi, dia otomatis akan terlambat bicara. Oke. Apa saja mungkin yang jenis-jenis ABK yang selalu akan berdampak pada keterlambatan bicara? Tadi Down syndrome, terus mungkin ini ya tuna rungu atau apa gitu. ID kayak gitu. ID juga masuk. Terus autisme itu pun juga ada autis yang pintar yang memang itu pun juga itu Pak. Jadi nggak semuanya anak yang berdiagnosis itu mengalami speech delay sih, nggak sih. Jadi kita perlu namanya evaluasi dari anak tersebut. Kemampuannya itu sebatas mana kayak gitu. Oke. Nah, kalau dalam hal ketika pelaksanaan menerapi ya, itu sebenarnya ya idealnya memang anak sering kali terus dilatih gitu ya untuk bicaranya. Tapi minimal dalam satu hari ya, katakanlah 12 jam, 24 jam, anak ini harus dilatih berapa jam
supaya memang kecepatan dia untuk bisa sesuai dengan perkembangannya itu bagus gitu. Artinya dalam sehari atau dalam 12 jam lah. Dalam satu ini kan waktu kita 24 jam ya. Tapi dalam waktu 12 jam dia harus berapa jam gitu. Ketika di rumah atau di semua. Entah itu di terapi atau di rumah, maksudnya fleksibel sih Pak. Fleksibel ya? Oh, nggak bisa dipakai durasi. Tapi tetap harus konsisten di sini. Jadi tetap harus konsisten, soalnya setiap anak itu punya tingkat kebosanan masing-masing kayak gitu. Ada anak yang baru 30 menit aja nanti dia sudah bosan kayak gitu. Nanti mungkin waktu sore gitu diulang lagi 30 menit kayak gitu. Yang penting sih konsisten antara terapis sama orang tua. Oke, jadi ajak ya, continue terus menerus, bukan hanya sehari full terus setelah itu libur sebulan gitu. Nggak sama sekali efektif ya. Tidak sama sekali efektif sih. Lebih baik sebentar-sebentar tapi terus setiap hari diulangin kayak gitu. Terus ada nggak sih orang tua yang tadi kan saya yakin ini orang tua ini nggak sabar yang tadi menyiksa anaknya itu ya, yang mungkin dialami oleh yang kasus yang benar-benar Bunda Dewi tangani ini, orang tua profilnya rata-rata orang tua yang anaknya punya kasus seperti itu seperti apa sih di kehidupannya? Mungkin apakah orang tua terlalu sibuk ya sehingga jarang berkomunikasi, atau seperti apa profil orang tua yang biasanya anaknya bermasalah? Iya. Kalau selama di Al-Firdaus ya, saya di Puspa ya. Di Puspa Al-Firdaus saya temui sih orang tuanya kebanyakan yang sibuk. Yang sibuk. Nah, ini dia. Jadi, catatan penting ini. Ya, sibuk dengan pekerjaan, dengan karirnya kayak gitu, sehingga anaknya itu tidak dapat stimulasi kayak gitu. Jadi kayak ya udah anakku kan yang penting udah saya terapikan kayak gitu, tapi di rumah gimana kayak gitu ya. Jadi ini juga catatan buat orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan karirnya, tetap harus memperhatikan kondisi anak ya. Iya, jadi di sela kesibukannya kita berikan orang tua itu agar tetap ada waktu lah untuk anaknya kayak gitu. Setidaknya kalau misalkan tidak bisa orang tua yang langsung, ada yang mengasuh kayak gitu loh ya. Jangan sampai anak itu dibiarkan main sendiri kayak gitu, tidak dapat stimulasi atau komunikasi dari orang sekitar kayak gitu. Soalnya ada Pak di Puspa Al-Firdaus yang seperti itu anaknya. Anaknya itu baru di sini baru tahu caranya bermain kan ya. Segitunya. Iya. Terus selama di rumah dia ngapain aja anak ini? Iya, kita juga bertanya-tanya ya. Ini orang tanya ngapain ya kayak gitu. Jadi gitu ya? Jangan-jangan anak ini juga nggak bisa tertawa ya mungkin ya. Maksudnya sulit ya berekspresi, komunikasi gitu. Sampai dia kan mencari-cari kan Pak. Jadi dia pasti akan observasi. Jadi didatengin ke ruangan ini ada mainan ya, dilihat kayak gitu. Dia nggak tahu itu cara cuma mobil, bermainnya. Cuma mobil pakai apa ya gitu, dia nggak tahu loh. Segitunya, iya. Jadinya memang peran orang tua itu sangat penting. Jangan-jangan anak di penjara di sana. Jadi padahal bayi aja itu langsung dibelikan mainan banyak kan ya. Segitunya ya. Itu padahal itu anak orang secara ekonomi bagus ya. Iya. Dia itu beliin, Pak. Beliin mainan, cuman tidak ditemani. Jadi otomatis anak kan, ya ini buat apa ya? Jadi mainan mungkin lengkap ya, lengkap apa dibeli, tapi nggak tahu cara mainnya karena nggak didampingi, nggak pernah diajari cara bermain. Di situ. Terus di sini loh, anak ini cuma explore aja ya. Oke. Jadi cuman muter aja karena kan dia tertarik kan. Ini terus gimana? Jadi kalau lihat temennya baru dia tertarik, baru tahu. Oh ini buat ini. Tapi akhirnya bisa orang tua akhirnya bisa care dengan terapi, artinya bisa diajak berkomunikasi, kerjasama. Beda-beda sih Pak. Ya?
Ada yang masih tetap ini ya? Ada yang denial juga. Masa bodoh ada ya? Ada yang mungkin kita kasih tahu, ada yang kalau orang tua itu yang aware itu tanpa kita minta itu udah tanya, terus apa ya Bunda ya? Setelah ini harus ngapain gitu ya? Saya bisa lakukan di rumah. Itu ada yang seperti itu ya, aktif ya? Tapi juga ada, oh iya ya, kayak cuma gitu. Pasif ya? Iya. Seolah-olah dia sudah menerapi ke sini, sudah bisa kayak orang jahitkan baju ya, langsung jadi gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus kadang kita kalau report tadi belajarnya belajar perintah sederhana Pak, dada ini. Cuman diajarin gitu ya Bunda. Ada yang gitu. komentar begitu. Iya. Cuma diajarin gitu ya. Emang di rumah pernah digituin nggak Pak? Kayak gitu kita kan pasti mikirnya kan. Tapi kita tetap profesional ya. Iya. Jadinya tetap itu kan kita pakai tahapan. Karena saya anak lihat ini, anak belum tahapannya paham. baru segitu. Iya, belum paham ketika diminta untuk jangan-jangan anak yang bermasalah yang harus diterapi duluan orang tuanya nih. Iya. Sangat perlu sih Pak kita berikan edukasi. Nah, edukasi lah paling tua, tepat, bukan terapi ya. Ya, jadi edukasi ke orang tua itu penting banget. Jadi sebelum menerapi ke anak, diterapi dulu ini orang tuanya, diedukasi lah tadi ya bahasanya ya. Oke, mungkin terakhir ya ini karena waktu, pesan buat orang tua ya, kalau anaknya mengalami keterlambatan bicara dan apa yang harus dilakukan awal-awal ya untuk bisa cepat ditangani lebih baik. Ya. Jadi kalau saran saya, ketika orang tua mengalami mencurigai lah, anaknya mengalami speech delay kayak gitu, segeralah cari dokter anak atau terapis bicara. Jadi setidaknya minta mereka untuk melakukan screening awal. Jadi apakah anak ini butuh terapi bicara atau apa? Nanti di situ akan terlihat kan hasilnya bagaimana. Apa mungkin hanya kurang stimulasi atau mungkin memang anak sudah mengalami keterlambatan kayak gitu, atau bahkan sudah mengalami gangguan bahasa bicara kayak gitu. Nah, di situ akan tahu hasilnya. Jadi kita sebagai terapis bicara dan dokter itu biasanya akan mempunyai rencana jangka panjang pendek kan. Di situ anak ini bisa mencapai goalnya kayak gitu. Jadi sarannya lebih aware dulu lah ke anak ya, sama anaknya. Jadi di usia berapa sih anak itu harus bisa bicara kayak gitu. Banyak kan anak itu kalau di sini ya di Solo sendiri ya, saya banyak teman temui itu kayak mereka itu masa bodoh gitu loh Pak. Jadi usia 2 tahun kok belum bisa bicara ya gitu. Alah, nanti usia 3 tahun lah udah bisa bicara. Di usia kadang ada yang meremehkan begitu ya. Ternyata dianggap belum sepele juga kayak gitu. Akhirnya panik gitu ya. Itu padahal di situ juga kita semakin cepat menangani anak itu, semakin cepat juga progresnya, prognosisnya. Jadi orang tua diharapkan lebih aware aja ke anaknya. Terima kasih Bunda Dewi, luar biasa ilmunya, pengalamannya ya selama menerapi anak ya, dan juga pengalaman berinteraksi juga dengan orang tua tadi. Tipe-tipe orang tua yang care, peduli, aktif, ada yang masa bodoh, ada yang kurang respon dengan baik gitu ya. Demikian podcast kami dan sekali lagi terima kasih atas atensi dan kebersamaannya, dan semoga perbincangan kita bisa bermanfaat. Kalau kalian ya Bapak Ibu, Yanda Bunda di rumah, para netizen, kalau ingin tema-tema yang mungkin lebih spesifik lagi tentang perkembangan anak atau tentang dunia pendidikan, kita akan kupas tuntas di Al-Firdaus EduTalk. Jangan lupa tayangan ini bisa Anda tonton di channel Al-Firdaus World Class Islamic School ataupun di Instagram ya, alfirdaus.school. Saya Imam Subhan pamit undur. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum.